warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Abdul Rahman. Pada kali ini akan presentasikan materi mata kuliah ID kelas 6C yang berjudul Tradisi Keilmuan Peradaban India Kuno Sebelum Islam. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi sebagai awalan itu, jauh sebelum Islam datang ke India, ternyata telah muncul sebuah peradaban yang sangat maju pada masanya itu. Nah, peradaban ini sangat membentuk India hingga sampai sekarang ini. Nah, peradaban ini tumbuh di sebuah lembah sungai dan kebetulan terdapat dua lembah sungai, yaitu lembah Sungai Indus dan yang kedua lembah Sungai Gangga. Nah, yang pertama muncul itu yaitu peradaban di sebuah lembah Sungai Indus. Nah, saya akan menjelaskan pertama terkait peradaban di lembah Sungai Indus sendiri. Berawal dari peradaban ini merupakan peradaban pertama yang muncul di kawasan Asia Selatan. Lembah sungai ini sekarang masuk menjadi bagian wilayah Pakistan dan India. Awalnya itu merupakan bagian dari India kuno. Nah, selanjutnya terdapat dua kota utama di lembah sungai ini, yaitu Harappa dan Mohenjo-daro. Nah, bangsa yang membangun peradaban ini berasal dari Afrika yang bermigrasi ke lembah sungai ini sekitar 2500 sebelum Masehi. Nah, bangsa ini dikenal dengan nama bangsa Dravida. Jadi di peradaban lembah sungai Indus ini, awalnya itu penduduk India itu berasal dari orang-orang Afrika yang bermigrasi ke India sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, bagaimana sih kehidupan masyarakat pada saat itu? Nah, di sini di peradaban lembah Sungai Indus ini, seperti yang dikutip dari buku Sejarah di Kawasan Asia Selatan karangan Dr. Nurzengki Ibrahim, bahwa bangsa Afrika ini melakukan kegiatan awalnya itu berburu dan bertani. Awalnya itu dia pengumpul dan bertani. Nah, sampailah dia di lembah Sungai Indus ini, dia kemudian menetap. Nah, di saat menetap itulah dia memulai membangun sebuah peradaban yang sangat maju pada masanya itu, yang lebih dikenal sampai sekarang peradaban lembah Sungai Indus. Kita lanjut. Nah, ini kita langsung ke tradisi keilmuan di peradaban lembah Sungai Indus itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu buah pikir dari tradisi keilmuan yang dilakukan orang-orang yang hidup di peradaban lembah Sungai Indus itu sendiri. Apa saja sih hasil pemikirannya? Kok bisa dia dikatakan maju pada masanya? Nah, yang pertama ini adanya penemuan materi tanah liat. Nah, materi tanah liat ini kita lihat di gambarnya ini terdapat sebuah binatang yang saya baca melalui jurnal. Ini merupakan binatang bison. Nah, pada waktu itu masyarakat peradaban lembah Sungai Indus itu sendiri percaya bahwa ada sebuah dewa atau dewi yang mengatur kehidupan ini, sehingga banyak yang membuat materi tanah liat terkait sebagai perwujudan bahwa dia bisa dikatakan menyembah sang dewi itu sendiri melalui materi tanah liat ini. Nah, selain materi tanah liat bergambar bison ini, ada juga yang bergambarkan dewa dewi itu sendiri. Namun saya belum mendapatkan gambar yang konkret dari sumber-sumber yang saya cari. Saya hanya mendapatkan
gambar bison ini. Nah, yang kedua itu terkait dengan arca. Nah, arca ini dibuat oleh para orang-orang yang bermukim di lembah Sungai Indus. Dibuat di lembah Sungai Indus. Nah, kalau dilihat arca ini berbentuk seseorang yang berjanggut dan menggunakan ikat kepala di sekitaran kepalanya. Nah, kalau dilihat melalui bajunya ini, dia seperti ada motif kayak dedaunan yang berbentuk 3 daun. Nah, selanjutnya ini ada piktograf ini sama seperti hieroglif atau tulisan-tulisan yang ada di Mesir. Tulisan-tulisan ini biasanya menggambarkan atau berusaha menceritakan bagaimana apa sih kegiatan-kegiatan pada masa itu. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat peradaban lembah Sungai Indus ini telah mengenal sebuah huruf atau tulisan yang pada zaman itu lebih disebut dengan piktograf. Nah, selanjutnya ini perkotaan, ada Mohenjo-daro dan perkotaan Harappa. Nah, di kedua perkotaan ini kita dapat melihat bahwasanya orang-orang pada saat itu yang bermukim di lembah Sungai Indus telah memiliki seni arsitektur yang sangat tinggi itu, atau bahasa mudanya telah memiliki suatu rancangan arsitektur mengenai tata letak kota. Ini bisa kita lihat sangat bagus dan rapi pada masanya itu sudah dapat dikatakan maju pada zamannya itu. Nah, yang terakhir rumah-rumah ini bisa dibilang sama kayak yang tadi, bahwasanya orang-orang pada zaman itu sangat memiliki seni arsitektur yang sangat tinggi. Nah, gitulah tradisi keilmuan di peradaban lembah Sungai Indus itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya orang-orang pada zaman itu sangat tinggi, baik itu kesenian, terutama diimplementasikan melalui materai tanah liat dan arca-arca, patung-patung dan sebagainya, maupun arsitektur, perancangan tata letak kota, perancangan rumah-rumah dan sebagainya gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, atau saya akan menjelaskan, pada akhirnya peradaban lembah Sungai Indus ini itu sendiri runtuh. Runtuhnya karena apa? Mungkin teman-teman bertanya. Nah, terkait runtuhnya peradaban lembah Sungai Indus sendiri terdapat berbagai teori. Nah, yang pertama itu ada yang mengatakan bahwa peradaban lembah Sungai Indus ini runtuh akibat adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim pada waktu itu, sehingga banyak bangunan-bangunan seperti yang perkotaan di Mohenjo-daro dan perkotaan Harappa ini banyak yang hancur. Tidak hancur semua, cuma hancur, ada yang hancur dan ada yang tidak hancur gitu. Sampai sekarang masih dapat kita lihat. Dan yang kedua, teori yang kedua, ada yang mengatakan bahwa peradaban lembah Sungai Indus ini diserang oleh bangsa barbar dari luar. Nah, jadi bangsa ini berkelana ke berbagai tempat dan sampailah dia bertemu dengan sebuah tempat yang tidak lain peradaban lembah Sungai Indus itu sendiri. Nah, pada saat itu orang-orang bangsa Dravida ini yang bermukim atau menetap atau bisa dikatakan penduduk awal India pada masa itu, bangsa Dravida ini melihat atau merespons terkait dengan dia melihat bangsa Arya itu datang ke peradaban lembah Sungai Indus itu sendiri, dan dia merasa ini dong kaget dan langsung mengangkat senjata
Ini saya kutip dari berbagai jurnal, dikatakan bahwa bangsa Dravida langsung melawannya dan bangsa Arya pun juga langsung melawannya gitu. Sehingga terjadilah pertempuran. Nah, dan akhirnya dimenangkan oleh bangsa Dravida. Nah, setelah itu bangsa Arya kembali mundur. Dia mundur, membangun kembali strategi untuk berperang melawan bangsa Dravida ini. Dia kembali lagi. Nah, sejak saat itulah bangsa Dravida kalah. Dikarenakan strategi yang bagus sih. Kalau menurut hipotesis saya, strategi yang diterapkan bangsa Arya itu bagus, sehingga bisa mengalahkan bangsa Dravida itu sendiri. Sehingga bangunan-bangunan yang hancur seperti perkotaan di Mohenjo-daro dan perkotaan Harappa ini ada yang hancur, itu diakibatkan oleh serbuan bangsa Arya itu sendiri. Begitulah terkait dengan peradaban lembah Sungai Indus. Nah, selain peradaban lembah Sungai Indus, ada lagi nih yang lebih penting, yaitu peradaban lembah Sungai Gangga. Next. Nah, saya akan menjelaskan tentang peradaban lembah Sungai Gangga ini. Jadi, lembah Sungai Gangga ini terletak di antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya Kedna. Nah, pendiri peradaban lembah Sungai Gangga ini tidak lain yaitu bangsa Arya itu sendiri. Yang notabene menurut para ahli berasal dari keturunan Indo-Jerman. Nah, bangsa Arya memasuki wilayah India berkisar antara tahun 200 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, terkait dengan kehidupan masyarakatnya, bangsa Arya itu sendiri merupakan bangsa peternak dengan kehidupan yang terus mengembara. Jadi sebelum datang atau tiba di lembah Sungai Indus, beginilah pekerjaan atau kegiatan sehari-harinya bangsa Arya. Di sini dikatakan mereka merupakan bangsa peternak dengan kehidupan yang terus mengembara. Jadi dia setelah beternak di satu tempat, dia tidak hanya di situ saja, tetapi dia kembali mencari daerah-daerah lain yang kemungkinan bisa ditempati. Nah, ini merupakan peradaban lembah Sungai Indus yang sampai saat ini bisa kita lihat sampai sekarang. Nah, berikutnya bagaimana sih tradisi keilmuan di lembah Sungai Gangga itu sendiri? Nah, di lembah Sungai Gangga inilah kedua agama lahir yang sampai sekarang masih tetap dianut oleh sebagian besar masyarakat India dan di luar India, yaitu agama Hindu dan Buddha. Masyarakat Hindu memuja banyak dewa atau yang disebut dengan politeisme dan dikenal dengan sistem kastanya atau strata sosial, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Agama Buddha, selain itu agama Buddha mulai menyebar di masyarakat India setelah Siddhartha Gautama mencapai tahap menjadi sang Buddha. Peradaban Sungai Gangga meninggalkan beberapa bentuk kebudayaan yang tinggi seperti di bidang kesusastraan, seni pahat, dan seni patung. Nah, jadi orang-orang bangsa Arya pada saat itu memiliki tradisi keilmuan yang sangat tinggi di masanya gitu. Sehingga dapat melahirkan sebuah agama dan bahkan sampai sekarang masih dianut atau masih eksis agama itu, yaitu agama Hindu dan Buddha. Begitulah gambaran kepintaran yang sangat tinggi yang dimiliki oleh orang-orang bangsa Arya. Selain itu, terkait dengan sistem kasta seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, itu merupakan hasil dari ciptaan bangsa Arya itu sendiri. Nah, kita ke selanjutnya. Nah, ini tokoh-tokoh peradaban India kuno. Yang pertama itu ada Yajnavalkya, hidup pada tahun 800 sampai 900 sebelum Masehi. Nah, dia ini merupakan salah satu
penganut heliosentris. Heliosentris yang dituliskan di kitab Weda. Dia itu telah melakukan penghitungan matematika yang sangat brilian pada zamannya gitu. Penghitungannya itu sendiri hampir sesuai dengan yang pada kenyataannya pada saat ini. Hampir sesuai. Jadi dia ini merupakan bisa dikatakan penganut heliosentris yang dituliskan di kitab Weda atau kitab Buddha itu sendiri. Kitab Buddha atau kitab Buddha. Nah, yang selanjutnya itu ada Altarea Brahmana 900, hidup pada 900 atau 800 sebelum Masehi. Nah, dia ini juga merupakan, kalau saya baca di beberapa sumber, merupakan seorang filsuf, seorang filsuf yang hidup pada saat itu, yang telah berspekulasi atau mengeluarkan karya-karyanya yang sangat brilian dan dikonsumsi atau dibaca oleh masyarakat saat itu, dan sampai saat ini masih ada karya sastranya yang kemungkinan masih bisa untuk dipelajari lagi. Dan yang ini yang Altara Brahmana ini, selain filsuf, dia juga merupakan seorang ilmu astronomian atau yang menguasai bidang ilmu falak itu sendiri yang terkait dengan mempelajari cara kerja sistem astronomi di dunia ini. Nah, yang selanjutnya ada Aryabhata, hidup pada tahun 476 sampai 550 Masehi. Nah, dia ini merupakan seorang matematikawan yang terkenal pada masanya gitu. Dan dia merupakan orang yang percaya melalui penelitiannya terkait dengan astronomi. Dia juga orang astronomi juga, bahwa satu hari itu dimulai pada tengah malam hari, atau yang sekarang disesuaikan dengan zaman sekarang itu tengah hari dimulai dari 00.00 atau jam 12. Itu udah masuk hari baru menurut pandangan dia. Nah, selanjutnya ada Faraha Mihra, hidup pada tahun 499 sampai 587 Masehi. Nah, ini merupakan seorang ahli yang bergerak di bidang ilmu falak atau ilmu astronomi juga. Dan selanjutnya terakhir Brahmagupta, tahun 598 sampai 668 Masehi. Nah, Brahmagupta ini merupakan yang saya kutip dari berbagai sumber, dia ini merupakan matematikawan dan juga seorang ahli ilmu falak juga yang hidup pada masanya, yang hidup pada saat itu. Dia ini orang yang sangat cukup terkenal pada saat itu juga, dan dia memiliki pandangan yang sama dengan Brahmagupta ini memiliki pandangan yang sama terkait kapan sih awal hari itu dimulai, dengan pandangan si Varahamihira, yaitu hari itu dimulai dengan jatuh pada jam 00.00 tengah malam. Nah, jadi semua dari Yaha Fakia, seorang penganut heliosentris yang ditulis di kitab Weda, dan Aitarea Brahmana
dan yang lainnya, semuanya ini sebenarnya merupakan para ahli ilmu falak atau ilmu astronomi itu sendiri. Selain ilmu astronomi, juga mereka ahli seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang ahli di bidang matematika dan lain sebagainya. Nah, terus nah, terkait dengan yang saya paparkan tadi, terkait beberapa orang-orang ini, dapat disimpulkan bahwasanya peradaban India itu tidak hanya terkenal akan tradisi keilmuannya seperti di bidang kesenian, arsitekturan dan lain-lain, tetapi di ilmu falak pun peradaban India pada saat itu sudah ada gitu, yang menekuninya orang-orang pada saat itu. Ini merupakan contoh-contoh orang-orang yang menekuni ilmu falak di masanya. Nah, terkait dengan runtuhnya peradaban lembah Sungai Gangga ini, yaitu atau bisa dikatakan peradaban lembah Sungai Gangga ini hilang setelah Islam itu mulai datang. Nah, ini masih menjadi kontroversi. Apakah Islam melakukan perang menggunakan senjata sehingga Islam bukan hanya menguasai lembah Sungai Gangga, tetapi lembah Sungai Indus pun masyarakat Islam pada saat itu sudah menguasainya, atau dengan cara damai itu sendiri waktu itu masyarakat Islam. Tapi kita sendiri sebagai orang-orang beriman atau orang Islam pun percaya bahwasanya orang-orang Islam pun tidak mungkin lah melakukan kekerasan seperti itu sendiri, karena perbuatan kekerasan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masih menjadi kontroversi sampai sekarang, apakah orang-orang Islam, masyarakat muslim yang datang dari berbagai penjuru pada saat itu melakukan invasi terutama ke India dengan cara kekerasan apa tidak. Tapi saya percaya bahwasanya mungkin kita semua percaya juga bahwasanya tidak mungkin Islam seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.